Makasih banyak Bu Arum, makasih Mas Freddy. Iya, Jadi Bapak Ibu, sama-sama Bapak. jadi saya hanya ingin memberikan beberapa materi kecil yang mungkin akan baik untuk Bapak Ibu sekalian. Nampaknya yang namanya sakit diabetes itu memang menjadi suatu keniscayaan bagi sebagian orang. Bahkan ada perbandingan 1:7 orang di dunia ini itu pasti akan mengalami diabetes. Dan berikut ini adalah sebuah beritanya basi ya, beritanya basi. Tapi Bapak Ibu kayaknya harus mengikuti ini karena mungkin saja berhubungan dengan nasib-nasib kita yang selama ini sepertinya digantung oleh pihak-pihak yang berwenang. Saya mengatakan demikian karena begini Bapak Ibu. Pada beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa penderita diabetes itu seperti adalah sebuah penyakit ataupun pasien-pasien yang memang sepertinya sengaja untuk dibuat menjadi sumber-sumber keuangan dan Bapak Ibu tidak merasakan itu. Saya melihat data dari ini. Sebentar Bapak Ibu ya. Saya akan ambilkan dari berita ini. Ini atlas tahun 2021 mengenai jumlah penderita diabetes di seluruh dunia dan kemudian perkembangannya berdasarkan algoritma. Jadi algoritma itu adalah suatu kemungkinan-kemungkinan yang terjadi berdasarkan hitungan-hitungan sebelumnya. Ini temuan global utama mengenai penderita-penderita diabetes di seluruh dunia. Ini pada tahun 2021. Jadi informasinya memang selalu berkembang. Ini tahun 2024 akan dikeluarkan lagi, tetapi tahun 2021 Bapak Ibu bisa melihat di Amerika Utara dan Karibia itu ada 50 juta orang, Eropa ada 61 juta orang, kemudian Timur Tengah, Afrika Utara 73 juta orang. Totalnya kalau andai kata Amerika Selatan, Afrika, Asia Tenggara, Pasifik Barat, Eropa, Timur Tengah, dan Amerika Utara ditambahkan semuanya, maka ada sekitar 500 juta orang yang sakit diabetes. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa di seluruh dunia ternyata saya tidak tahu ya kenapa sakit diabetes yang jumlahnya sudah banyak sekali. 1 dari 7 orang di Karibia itu 51 juta hidup dengan diabetes. Kalau di seluruh dunia ada 530 juta orang dewasa usia dari 20 sampai 79 tahun hidup dengan diabetes. Jumlah ini akan diperkirakan meningkat pada 643 juta pada tahun 2030 dan 783, hampir 1 miliar pada 2045. Itu artinya 100 tahun usia Indonesia. Kalau kita kan mengenal tahun 1945 ya sebagai tahun kemerdekaan. Maka 100 tahun yang akan kita jadikan sebagai hari bersejarah bagi Republik Indonesia itu juga diperkirakan ada 783 juta seluruh dunia orang yang sakit diabetes. Bapak Ibu bisa lihat di sini 537, 3 dari 4 orang dewasa menderita diabetes. Dan hampir sebagian besar itu justru terjadi pada orang-orang yang tinggal di daerah rendah, berpendapatan rendah dan menengah. Kemudian ada 6,7 juta kematian di dunia pada tahun 2021. Sepertinya ini tidak penting ya, tidak penting. Itu mungkin nasib orang yang terjadi pada yang kita hanya bicara sebagai penikmat berita bahwa oh iya ya diabetes begitu ya, diabetes begininya. Tapi sebenarnya itu terjadi pada kita juga dan bisa terjadi pada anak-anak Bapak Ibu sekalian, keluarga Bapak Ibu sekalian, suami atau istri dari Bapak Ibu sekalian. Dan ini bisa terjadi pada kita. Bayangkan kalau andai kata 3 dari 4, artinya di antara 4 orang 3 itu sakit diabetes. Serem nggak tuh? Saya nggak mengerti pada saat dunia terkena COVID, di mana pada saat itu orang yang terkena COVID sekitar 1 jutaan orang, kemudian meninggalnya ratusan ribu, itu di kenyataan pandemi semuanya di lockdown seluruh dunia. Tapi pernahkah Bapak Ibu berpikir ini kok tidak terjadi ya? Padahal 530 juta orang dewasa itu sakit diabetes. 6,7 juta kematian setiap 5 detik. Bapak Ibu bisa bayangkan.
Dan ini nggak main-main. Ini di Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu saya mengambil ini saya akan berikan pada Bapak Ibu sekalian. Jadi saya akan berikan linknya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa klik ini dan kemudian copy yang memperlihatkan sebuah pengetahuan baru yang menakutkan. Bahwa kemungkinan di mana setiap 4 orang itu tiganya menderita diabetes. Artinya kalau andai kata Bapak Ibu sekeluarga terdiri dari 4 orang, kemungkinan saja 3 orang di antara keluarga Bapak Ibu sakit diabetes. Dan itu hanya terjadi karena perilaku makan kita yang yang salah. Jadi dan itu tidak disadari. Kalau andai kata Bapak lihat data-data yang ada di sini, saya lihatkan lagi, kenapa 24 juta orang dewasa hidup dengan diabetes. Kemudian 1 dari 2 rakyat menderita diabetes tidak terdiagnosa. Mereka tidak tahu kalau mereka sakit diabetes. Mereka merasa happy dengan makanan-makanan mereka itu. Bapak Ibu bisa bayangkan. Ini di seluruh dunia ya. Yang menarik dari sini adalah tidak ada namanya tindakan-tindakan preventif dari semua petugas kesehatan yang secara komprehensif membantu penderita-penderita diabetes bagaimana agar mereka sembuh dari sakitnya. Yang adalah kuratif semuanya. Kuratif itu adalah suatu tindakan di mana itu kayak pemadam kebakaran. Bapak Ibu sakit, sudah terjerumus dalam suatu penyakit baru kemudian diobati. Dan itu uangnya manis. Uangnya manis. Karena kenapa? Uangnya akan memberikan kontribusi keuangan bagi dunia farmasi itu besar sekali. Dan itu berlaku seumur hidup. Bapak Ibu masih ingat pada saat Bapak Ibu ke Prolanis ya atau Persadia, Bapak Ibu sepertinya ini mereka para medis selalu mengatakan bahwa diabetes tidak ada obatnya dan minumlah obat seumur hidup. Sakit diabetes tidak mahal, metformin tidak mahal. Tetapi kalau andai kata itu dikonsumsi oleh 567 juta orang dalam waktu bersamaan, itu duit yang besar sekali Bapak Ibu. Nah, kesadaran-kesadaran ini saya ingin sampaikan dalam pengetahuan preventif. Seperti ini. Dan musuh saya banyak sekali. Orang yang tidak suka dengan saya banyak sekali. Nah, eh, oleh karena itu saya meminta Bapak Ibu untuk membantu menyebarkan pengetahuan ini pada banyak orang. Karena mungkin saja, seperti yang disampaikan pada ini rata-rata mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti kenapa mereka sakit. Jangan-jangan itu adalah suatu kutukan atau memang keharusan mereka mati dengan menerima diabetes itu sebagai cara kita untuk berpindah alam gitu. Menyedihkan ya, menyedihkan sekali. Edukasilah yang kadang-kadang membantu seseorang bisa menyembuhkan diri sendiri. Tetapi jangan salah Bapak Ibu, penentang-penentang saya itu justru datang dari orang-orang yang berpengetahuan. Mereka berteori dengan segala macam bahwa caranya Pak Eko salah, caranya Pak Eko benar, tapi ini kurang dan sebagainya, perlu diadakan penelitian dan sebagainya. Tapi setidak-tidaknya Bapak Ibu, apa yang saya lakukan itu membuka wawasan seorang, membuka cara berpikir orang agar dia tahu bagaimana mengatasi sakit diabetes ini karena mereka kelebihan glukosa. Kemudian kalau andai kata bicara mengenai uang di sini, diabetes menyebabkan setidaknya 966 miliar dolar dalam pengeluaran kesehatan. Itu besar sekali selama 15 tahun terakhir. Peningkatannya 316%. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan duit sebanyak ini itu rata-rata adalah industri-industri yang memang berkepentingan dengan sakit yang kalau bisa itu memang bisa dipelihara. Bapak Ibu tidak merasa kan? Bapak Ibu tidak merasa bahwa sakit yang saat ini Bapak Ibu derita itu adalah penyakit yang memang dipelihara oleh suatu kekuatan di mana Bapak Ibu kalau bisa tidak boleh tahu bagaimana caranya untuk sembuh secara tindakan preventif.
Makanya lawan saya, orang-orang yang benci saya banyak sekali. Kenapa? Bu Eko itu adalah orang-orang yang termasuk dalam golongan yang tidak menyukai sumber keuangan yang manis ini. Dan serangan yang diberikan kepada saya adalah serangan-serangan yang biasanya tidak jauh dari hal-hal gitu, framing, framing. Oh ya, cara dia begini, cara begitu. Dia begini, dia begitu dan sebagainya. Dia tidak punya latar pendidikan dan sebagainya, latar belakang pendidikan kesehatan dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu kalau Anda kata Bapak Ibu lihat reputasi Mobi 27.000 orang yang sakit diabetes itu sebagian besar tersembuhkan. 1.200 orang yang sakit kanker sebagian tersembuhkan. Dari apa? Dari hanya pola makannya dibenerin. Tetapi merubah pola makan bukan suatu yang gampang, Bapak Ibu. Bapak Ibu saja untuk merubah dari rasa yang penuh warna masuk ke lidah kita menjadi hanya rasa garam saja, aku setengah mati. Kemudian rasa yang beraneka rasa dari karbohidrat. Bapak Ibu kalau lihat semua rasa itu ada di karbohidrat. Semua bumbu-bumbu, semua tanaman-tanaman, semua buah-buahan, semua itu rasanya enak banget. Apa itu dikombinasikan dan dibuat oleh orang-orang yang ahli, itu juga uang yang besar. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan di mana kita berada di tengah dua kepentingan. Kepentingan orang-orang yang menjual karbohidrat untuk bisa menjadi uang dan juga berkepentingan terhadap kita yang kalau bisa pengen kita sakit seumur hidup supaya jadi uang juga. Sedih ya. Ternyata kita atem-atem berjalan yang tidak tahu kondisi kesehatan kita dan kita mengeluarkan uang. Apakah untuk makanan-makanan yang kita pilih karena rasanya beraneka warna dan membuat kita merasa nyaman dengan makanan itu. Kita merasa bahwa yang namanya makanan sehat itu adalah makanan yang enak. Nah, tetapi itu kalau andai kata Bapak Ibu perhatikan bahwa semua penyakit itu justru datang dari sebagian besar datang dari dunia ketiga. Dunia berpendapatan rendah dan penengah. Apa maksudnya? Ya, karena orang-orang yang tinggal di negara-negara ketiga atau negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah itu memang rata-rata untuk bisa mempertahankan hidupnya mereka hanya makan karbohidrat. Dan karbohidrat dulu pencetus diabetes. Dan apakah itu dimengerti? Tidak. Tidak mengerti, Bapak Ibu. Tidak dimengerti. Jadi sebenarnya pengetahuan-pengetahuan ini penting. Cuma masalahnya kan saya kayaknya nggak bisa meninggalkan makanan ini deh. Saya tidak bisa meninggalkan makanan itu. Banyak di antara anggota-anggota Mobi yang pelan-pelan menarik diri hanya karena saya tidak bisa meninggalkan habit saya atau kebiasaan saya atas suatu makanan dan Pak Eko minta saya untuk menghentikan nasi, menghentikan roti, menghentikan sayur, menghentikan buah-buahan. Enggak, saya nggak minta membuat Bapak Ibu untuk menghentikan itu. Saya hanya minta, kalau andai kata Bapak Ibu belum sakit, 20%-nya karbohidrat, 80%-nya adalah protein. Tapi kan saya dibalik ya, 80% karbohidrat atau 90% karbohidrat dan hanya 10% protein. Balik. Nah, edukasi-edukasi seperti ini yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu. Ya, kira-kira demikian Bapak Ibu.